Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka untuk membahas tentang ulumul Quran dan asbabul wurud. Insya Allah nanti untuk ulumul Quran akan disampaikan oleh presentator kelompok 13 yang akan membahas ulumul Quran halaman 95 sampai 141. Dan untuk asbabul wurud akan disampaikan oleh kelompok 1 halaman 461 sampai 492. Di satu sisi ada psikologi Islam berapa tadi? 2 kalau nggak salah ya, atau 1 kalau nggak salah sih 2. Yang kemarin belum sempat presentasi 1 kelompok, jadi hari ini yang presentasi adalah 3 kelompok, jadi butuh waktu yang lebih lama. Insya Allah nanti akan saya segerakan mukadimahnya. Di sisi lain di psikologi Islam 3, karena kemarin mengira akan ada UAS sehingga dipercepat, jadi hari ini sudah selesai. Kemarin sudah selesai, hari ini tidak ada presentasi. Jadi kalau psikologi Islam 3 itu sudah habis presentatornya, psikologi Islam 2 malah 3, nggak masalah. Yang penting sudah presentasi, sudah menyampaikan apa yang mereka baca di dalam kitab Asbabun Nuzul, Asbabul Wurud, dan Ulumul Quran. Baik, saya hanya menyampaikan tentang UAS. Setelah saya sampaikan tentang UAS, silahkan kalian masuk ke ruang breakout room. Jadi UAS ini nanti seperti semester sebelumnya, kalian sudah pernah merasakan UAS bersama saya. Jadi semester sebelumnya itu membahas tentang UMKM, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Nah, untuk UAS kali ini sudah saya record ya, nanti akan saya upload di YouTube. Bagi yang belum mendengarkan, silahkan kalian dengarkan ulang. Atau yang belum jelas, silahkan kalian dengarkan ulang. Seperti sebelumnya, nanti akan dibentuk 3 kelompok, bebas, terserah, tidak harus sesuai dengan kelompok presentasi. Maksimal 3 orang 1 kelompok. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Maksimal 3 orang, tidak boleh lebih. Nah, untuk temanya ini berbeda dengan tema yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu terkait pemberdayaan, terkait UMKM, sekarang temanya terkait pertama kerukunan umat beragama, toleransi agama. Kerukunan umat beragama atau toleransi agama. Yang kedua, living hadis. Yang ketiga, temanya tentang kerukunan umat beragama, living hadis. Yang ketiga, pencegahan narkoba. Nah, seperti itu. Kerukunan umat beragama, toleransi beragama. Yang kedua, living hadis. Yang ketiga, narkoba. Kalau yang pertama, kerukunan umat beragama. Misal, di desa kalian atau di desa orang lain, kalian boleh meneliti atau nyari responden dari desa orang, desa teman yang ada di Banyuwangi misalnya, desa teman yang ada di Lumajang misalnya, atau di Probolinggo misalnya.
Di situ ada umat yang beragama Islam, ada umat yang beragama Kristen misalnya, atau agama Hindu misalnya. Nah, mereka kan minoritas ya. Nah, yang dididik itu bagaimana toleransi umat Islam terhadap kaum minoritas di desa tersebut. Seperti itu, toleransi. Kerukunan umat beragama Islam dan Kristen di desa ini untuk ya seperti itu, untuk meningkatkan keharmonisan, kebinekaan dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Temanya pertama kerukunan atau toleransi umat beragama. Respondennya siapa? Respondennya berarti kalau kerukunan umat beragama mungkin orang Kristen atau aliran kepercayaan juga boleh, aliran kepercayaan juga boleh. Ada Sabto Darmo dan sebagainya, itu juga boleh. Ya misalkan orang Kristen tersebut atau Sabto Darmo, aliran Sabto Darmo tersebut. Kemudian yang kedua respondennya mungkin tokoh yang ada di desa tersebut, baik itu kiai, baik itu kepala desa, RT, RW. Yang ketiga itu adalah masyarakat sekitar, tetangga dan sebagainya. Itu kalau responden yang toleransi umat beragama. Yang kedua, living hadis. Living hadis itu contohnya adalah suatu kegiatan keagamaan yang mungkin rutin diadakan tahunan atau bulanan yang dapat meningkatkan misalkan ekonomi masyarakat atau religiusitas atau ukhuwah Islamiyah, nah, seperti itu. Tapi yang menarik ya, yang menarik. Jadi nggak asal nyari tempat lokasi penelitian. Jadi yang diwawancarai misalkan ada sebuah kegiatan Isra Mi'raj, kan setahun sekali. Dalam kegiatan tersebut ada kegiatan mendatangkan kiai dari siapa, dari mana gitu, atau habib dari mana. Dalam kegiatan tersebut ternyata tidak hanya pengajian, ada juga bazar dan sebagainya. Nah, itu kan nanti bisa menambah ekonomi, meningkatkan ekonomi. Kemudian bisa meningkatkan persaudaraan dan sebagainya. Itu living hadis. Yang diwawancari siapa? Berarti panitia yang mengadakan atau takmirnya. Kemudian yang kedua yang diwawancarai adalah tokoh sekitar. Yang ketiga ya pendatang atau hadirin atau jamaah. Seperti itu. Baik, itu topik yang kedua, living hadis. Kemudian yang ketiga, topik tentang narkoba atau pencegahan narkoba. Misalkan dalam sebuah komunitas, itu ada komunitas anti narkoba, dia mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ada kegiatan rutin bulanan, nah, seperti itu. Yang diwawancarai adalah tokoh yang mencetuskan hal tersebut, yang kedua tokoh sekitar dan masyarakat. Nah, 3 orang yang diwawancarai, minimal respondennya itu adalah 3 orang. Seperti sebelumnya, nanti yang mengerjakan si A ini mengerjakan berapa persen, si B mengerjakan berapa persen, si C mengerjakan berapa persen. Kemudian cara menjawabnya, ya seperti yang sebelumnya, ini nanti akan saya sediakan teori-teorinya, akan saya sediakan pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah saya share malam ini atau besok lah. Kemudian kalian tinggal bertanya sesuai dengan pertanyaan tersebut. Tapi cara menjawabnya dinarasikan, bukan soal tanya jawab. Misalnya, ini contoh yang salah ya, contohnya. Bagaimana ide usaha ini muncul? Ide usaha ini muncul dari tahun 2015. Cuma titik seperti itu. Bagaimana proses penyusunan ide ke konsep usaha? Kemarin saya dapat dari ide dari teman. Jadi tidak seperti itu contoh yang salah. Jadi yang benar ya dinarasikan seperti ini, diceritakan seperti itu. Bahkan kalau seandainya ada ide yang muncul di pikiran kalian yang tidak ada di pertanyaan ini, masukkan saja, jelaskan secara detail, sedetail mungkin. Seperti itu. Minimal berapa halaman? Minimal 20 halaman. 20 halaman. Kalau yang ini 19, kurang 1 halaman. 20 halaman karena sudah ada teorinya. Dan sudah ada pertanyaannya. Maka minimal 20 halaman. Baik.
Ini terkait dengan UAS terakhir dikumpulkan tanggal 1 Juli. 1 Juli. Bisa jadi ada tambahan waktu, tapi jangan terlalu berharap. Kalau bisa ya 1 Juli itu sudah selesai. Mungkin tambahan waktu sehari 2 hari paling. Yang penting tanggal 1 lah usahakan selesai. Karena tanggal 7 atau 8 atau 9 Juli itu nilai harus masuk. Maka saya butuh waktu untuk mengoreksi juga. 1 Juli usahakan selesai. Baik, ada pertanyaan terkait UAS? Silakan. Ini sama persis teknisnya dengan UAS yang sebelumnya. Saya kira sudah paham semua ya. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan via WA. Setelah presentasi, kalian mencari anggota tim. Satu kelompok, maksimal 3 orang. Cari anggota tim, cari judul, minimal 3 judul. WA ke saya. Nanti saya akan setujui salah satu dari ketiga judul yang diajukan. Nah, setelah itu kalian terjun ke lapangan. Jika butuh nanti butuh surat-surat, saya sediakan linknya seperti sebelumnya. Sudah, insya Allah ada linknya lah untuk surat penelitian. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan langsung. Mohon maaf Pak, Ya. mengenai mengenai penelitiannya niku apa perlu dokumentasi kayak foto-foto di tempatnya di lapangannya itu? Perlu, tapi tidak banyak. Ya maksimal 3 foto lah. Yang difoto bukan foto selfie ya, bukan foto selfie, tapi foto kegiatan. Misal kegiatan ibadahnya orang contohnya kerukunan umat beragama. Ternyata di sebuah desa ada kegiatan yang dilakukan rutin umat beragama Islam dan Kristen setiap tanggal 1 misalnya. Ya foto kegiatan itu. Ya kalau seandainya mau selfie, satu selfie aja lah. Nggak usah banyak-banyak, dari 3 foto. Yang foto yang lainnya usahakan kegiatannya. Karena itu akan menjadi dokumentasi. Ada lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas Pak. Sudah jelas, karena ada yang presentasi 3 kelompok, maka saya percepat penjelasannya. Setelah ini saya akan upload ke YouTube supaya bagi yang belum mendengarkan bisa mendengarkan rekamannya. Saya akan buka breakout room.